Ibu Dewi marah, mengambil ember air kotor dari belakang panggung, dan menyiram Ibu Siti di depan semua tamu. Suasana hening. Nama saya Rama Wijaya, bukan nama yang asing di telinga banyak orang. Jika mereka tahu siapa saya sebenarnya. Tapi hari ini, seperti biasa, saya hanya Rama, manajer menengah di perusahaan logistik kecil bernama Sentosa Ekspedisi, yang kantornya berada di lantai 3, sebuah gedung tua di bilangan Cikini, Jakarta. Tidak ada logo besar, tidak ada lobi mewah, hanya lift yang kadang mogok dan AC yang bersuara seperti mesin traktor. Tempat ini sengaja saya pilih, bukan karena saya tidak mampu bekerja di kantor pusat PT Wijaya Global, perusahaan yang sepenuhnya milik saya, tapi justru karena saya ingin bisa memilih untuk tidak berada di sana. Saya tinggal di sebuah apartemen, tipe 2 kamar di kawasan Kemayoran, bukan di penthouse mewah di Sudirman atau Tamrin, seperti yang mungkin dibayangkan orang. Apartemen ini kecil, tapi bersih dan nyaman. Dindingnya dihiasi lukisan minyak, karya Ibu Siti Bukuyang, dulu seorang dosen seni rupa di sebuah universitas negeri, sebelum pensiun dini demi merawatku setelah ayahku meninggal. Di ruang tamu, ada rak buku tua yang penuh dengan novel klasik, buku filsafat, dan buku masak yang sudah kusam. Di dapur, bau rempah selalu menggantung di udara, karena setiap pagi, Ibu Siti selalu memasak nasi kuning atau sayur lodeh untuk bekal kami. Kami hidup sederhana, bukan karena kami miskin, justru sebaliknya, tapi karena kami ingin hidup dengan jujur. Aku ingin tahu siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena nama, harta, atau jabatanku. Ayahku, Bapak Arifin Wijaya, mendirikan PT Wijaya Global dari nol. Perusahaan ini kini memiliki anak usaha di bidang energi, properti, dan teknologi, dengan aset mencapai puluhan triliun rupiah. Saat ia meninggal 10 tahun lalu, semua sahamnya jatuh ke tanganku. Karena aku satu-satunya anak. Ibu Siti menolak mengambil alih. Meski beliau dulu direktur utama, aku sudah cukup lelah dengan dunia itu. Katanya, kamu yang muda, kamu yang harus memimpin, tapi jangan biarkan uang mengubah hatimu. Dan aku berjanji, sejak itu, aku menyamar. Aku menyerahkan pengelolaan perusahaan pada tim profesional yang aku percaya. Sementara aku bekerja di tempat lain, dengan gaji yang hanya cukup untuk hidup layak. Aku tidak pakai jam tangan mewah, tidak naik mobil mewah. Bahkan ponselku adalah model kelas menengah, yang sudah 2 tahun lalu. Aku ingin hidup seperti orang biasa. Dan, yang paling penting, aku ingin mencintai dan dicintai tanpa topeng. Sampai aku bertemu Sinta. Aku pertama kali melihatnya di acara amal peduli anak jalanan yang diadakan oleh komunitas seni Ibu Siti. Hari itu hujan rintik-rintik, dan acara digelar di halaman sekolah dasar sederhana di kawasan Tanah Abang. Aku datang bersama Ibu Siti, membawa nasi bungkus untuk dibagikan. Sinta muncul dengan payung transparan. Rambutnya yang panjang, tergerai basah, tapi matanya bersinar. Ayah hanya cantik. Ia tampak nyata. Ia tidak memakai high heels, tidak memakai tas branded, hanya tas kanvas, dan sepatu kanvas putih yang sudah agak kusam. Ia membantu mengangkat meja, membagi makanan, bahkan jongkok di tanah basah untuk menghibur anak-anak yang menangis. Aku penasaran. Kamu? Siapa? Tanyaku, memberinya botol air mineral. Sinta, katanya sambil tersenyum. Aku relawan dari komunitas mahasiswa peduli sosial. Kamu, Rama, kerja di perusahaan logistik. Jawabku, sengaja menyembunyikan detail. Ia mengangguk, tidak terkesan, tidak ada kilatan nafsu atau ketertarikan instan karena jabatan, hanya senyum tulus. Keren. Banyak orang kayak kamu yang mau turun tangan langsung. Pertemuan itu berlanjut. Kami bertemu lagi di acara lain, lalu mulai ngobrol panjang lebar tentang seni, politik, mimpi, bahkan kegelisahan hidup. Sinta bercerita bahwa ia adalah anak tunggal dari keluarga pengusaha tekstil besar, PT Dewi Putri Group. Tapi ia tidak suka disebut anak pengusaha. Aku ingin punya kontribusi sendiri, katanya. Ia sedang menyelesaikan tesis magister sosial
di Universitas Indonesia. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan di daerah terpencil, aku kagum. Bukan karena latar belakangnya, tapi karena pilihannya. Ia bisa hidup mewah, bisa jadi sosialita, tapi ia memilih jalan yang lebih berat. Namun, di balik kekagumanku, ada rasa was-was. Aku belum mengatakan siapa aku sebenarnya. Aku belum menguji sejauh mana ketulusannya. Suatu malam, setelah pulang dari acara amal, aku duduk di balkon apartemen, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Ibu Siti datang membawa 2 cangkir teh jahe. "Kamu senang sekali akhir-akhir ini," katanya. Sambil duduk di sampingku, aku tersenyum tipis. "Aku bertemu seseorang, Bu." Ia menatapku. Matanya penuh kelembutan. "Sinta," aku mengangguk. "Dia baik." "Iya, sangat baik, peduli, rendah hati, punya prinsip. Tapi kamu belum bilang, siapa kamu sebenarnya?" Aku menghela napas. "Belum. Aku ingin tahu, apakah dia mencintaiku sebagai Rama, bukan sebagai pewaris Wijaya Global." Ibu Siti diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau dia mencintaimu karena harta, dia bukan orang yang pantas kamu nikahi. Tapi kalau dia mencintaimu, meski kamu miskin, dia pantas kamu hormati seumur hidup." Aku menatap ibuku. Wajahnya sudah mulai keriput, tapi matanya masih tajam, masih penuh kebijaksanaan. "Tapi bagaimana kalau dia tahu nanti? Bagaimana kalau dia marah karena aku berbohong? Bohong demi menguji ketulusan, bukan kebohongan. Rama, itu ujian, dan ujian terberat bukan untuk dia, tapi untukmu. Apakah kamu siap membatalkan semuanya? Jika dia gagal, aku menunduk. Aku harap dia lulus. Jangan berharap. Siapkan dirimu untuk menerima kenyataan," kata Ibu Siti. "Dan jika nanti dia memperlakukan kita dengan hina karena kemiskinan yang kita pura-pura, maka kamu harus berdiri, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membela harga diri kita." Aku mengangguk perlahan. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku akan melamar Sinta. Tapi pernikahan itu akan menjadi ujian terakhir. Aku akan mengundang keluarganya, menggelar acara sederhana, tapi aku akan membiarkan Ibu Siti datang dengan pakaian yang biasa saja. Tidak ada perhiasan, tidak ada tas mahal. Aku ingin melihat bagaimana mereka memperlakukan ibuku. Karena bagiku, seorang ibu adalah mahkota keluarga. Jika mereka merendahkannya, berarti mereka tidak pantas menjadi keluargaku. Beberapa minggu kemudian, aku melamarnya. Di sebuah kafe kecil di Bogor, dengan bunga sederhana dan cincin yang kubeli dari toko emas biasa, Sinta menangis. "Aku tidak peduli kamu siapa, Rama. Yang penting kamu baik, dan kamu mencintaiku." Aku memeluknya, tapi hatiku berat. Aku belum bisa percaya sepenuhnya. Belum. Acara pertunangan digelar di rumah keluarga Sinta, sebuah rumah megah di Pondok Indah. Ibu Dewi menyambutku dengan senyum, tapi matanya menelusuri bajuku yang biasa, sepatuku yang sudah aus. "Kamu kerja di mana lagi, Rama?" tanyanya. Seolah-olah pekerjaan adalah ukuran harga diri seseorang. "Di Sentosa Ekspedisi, Bu. Bagian operasional." Jawabku tenang. Ia mengganggah, tapi aku tahu ia kecewa. Aku melihatnya berbisik pada suaminya. "Anak ini dari keluarga biasa." Tapi Sinta sangat yakin. "Kita lihat saja nanti." Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi dalam hati, alarmku berbunyi. Ini akan menjadi ujian yang berat. Ibu Siti datang dengan kebaya lama yang sudah dicuci berkali-kali. Ia membawa kue buatannya sendiri. Beberapa tamu menatapnya aneh. Seorang wanita parubaya berbisik, "Itu siapa?" "Ibu pembantu." Tapi Ibu Siti tidak peduli. Ia tersenyum, menyapa semua orang dengan ramah. Ia bahkan bercanda dengan penjaga rumah. "Kamu kerja di sini sudah lama, Pak? Anak-anakmu sekolah di mana?" Ketika malam itu pulang, aku berkata pada Ibu Siti, "Mereka merendahkanmu." Ia hanya tertawa kecil. "Biarkan. Mereka tidak mengenal aku, tapi kamu tahu siapa aku. Itu yang penting." Aku menggenggam tangannya. "Aku akan melindungimu, Bu, apapun yang terjadi." Dan aku bersumpah dalam hati, jika nanti di hari pernikahan, mereka memperlakukan Ibu Siti dengan hina, maka pernikahan ini akan berakhir sebelum dimulai.
Karena cinta sejati tidak tumbuh di atas kemewahan, tapi di atas penghormatan. Dan aku akan membuktikannya. Setelah pertunangan, hidupku berubah secara perlahan bukan karena statusku, tapi karena aku semakin terlibat dalam dunia cinta, dunia yang penuh dengan lampu sorot, senyum palsu, dan percakapan yang terdengar elegan, tapi seringkali kosong. Kami mulai menghadiri akorak-akorak keluarga, dan pertemuan sosial yang sebelumnya asing bagiku, bukan lagi kafe kecil atau pasar malam, tapi ballroom hotel mewah, gala dinner di klub golf eksklusif, dan pertemuan keluarga besar yang diadakan di villa mewah di puncak. Aku datang dengan pakaian yang kubeli dari toko distro biasa, kemeja katun, celana chino, dan sepatu kulit sederhana yang sudah kusam. Tidak ada dasi mewah, tidak ada arloji Rolex. Sinta tidak pernah memintaku untuk berubah. Bahkan, di awal hubungan, ia bilang, "Aku suka kamu apa adanya, tidak perlu berusaha jadi orang lain." Tapi ibunya, Ibu Dewi, tampaknya punya pendapat lain. Pertemuan pertama kami sebagai pasangan tunangan di keluarga besar Sinta diadakan di sebuah restoran fine dining di SCBD. Restoran itu bernama Les Jardins, tempat yang biasanya hanya dikunjungi oleh kalangan pengusaha besar, selebriti, dan pejabat. Ketika kami masuk, aku langsung merasa seperti ikan yang terdampar di darat. Semua orang berpakaian rapi, berdandan sempurna, berbicara dengan logat campuran Indonesia-Inggris yang terdengar seperti pertunjukan. Aku memakai kemeja biru tua dan celana hitam biasa. Tidak ada logo, tidak ada merek, hanya bersih dan rapi. Saat kami duduk, seorang pelayan datang dengan daftar menu yang ditulis dalam bahasa Prancis. Aku melirik Sinta, yang dengan lancar memesan filet mignon dengan saus béarnaise. Aku hanya memesan grilled chicken dengan nasi putih. Tidak ingin terlihat kaku, aku mencoba ikut dalam percakapan, tapi begitu topik membahas saham, properti, atau investment portfolio, aku diam. Aku hanya menggangguk, seolah-olah paham. Ibu Dewi menatapku dengan pandangan yang sulit kubaca. "Rama, kamu tidak pernah bicara soal masa depan, misalnya rencana naik jabatan? Atau mau buka usaha sendiri?" tanyanya. Suaranya terdengar ramah, tapi ada nada mengejek yang samar. "Aku masih fokus di pekerjaan sekarang, Bu," jawabku. "Tenang. Perusahaan tempat saya kerja sedang berkembang. Saya ingin memastikan kontribusi saya berarti sebelum memikirkan langkah selanjutnya." "Tapi kamu sudah berapa lama di sana?" tanya Pak Budi, ayah Sinta, yang selama makan malam ini lebih banyak mendengarkan. "2 tahun, Pak." Pak Budi mengangguk. "Cepat atau lambat, kamu harus punya ambisi lebih. Dunia bisnis tidak menghargai yang diam-diam." Aku tersenyum tipis. "Saya percaya, kerja keras yang konsisten akan membawa hasil, Pak. Tidak perlu terburu-buru." Ibu Dewi tertawa kecil. "Ah, anak muda sekarang terlalu sabar. Di usia kamu, ayah Sinta sudah punya 2 pabrik." Aku tidak menjawab. Aku tahu, ayah Sinta memulai bisnisnya dengan modal warisan keluarga. Sementara aku dalam narasi yang mereka tahu hanya anak dari pensiunan guru dan manajer kecil. Tapi aku juga tahu, jika aku menyebutkan bahwa aku pemilik perusahaan yang lebih besar dari PT Dewi Putri Group, mereka akan langsung menjilatku. Dan itulah yang tidak ingin kuciptakan. Setelah makan malam, kami diundang ke acara keluarga besar di akhir pekan, sebuah pertemuan tahunan keluarga putri yang diadakan di villa mewah di puncak. Acaranya formal, family gathering, dengan tema generasi penerus. Semua anak muda yang sudah menikah atau bertunangan diminta memperkenalkan pasangan mereka. Aku merasa seperti akan menghadapi pengadilan. Hari itu, aku memakai batik lengan panjang yang dibeli Ibu Siti dari pasar tradisional. Sinta tampak cantik dengan kebaya sutra dan anting emas berlian. Ketika kami tiba, beberapa sepupu Sinta langsung menatapku dari ujung rambut sampai ujung sepatu. "Ini Rama," bisik salah satu dari mereka. "Kayaknya pernah lihat di kantor, bukan bagian logistik di Sentosa." Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi hatiku perih. Mereka sudah mencariku, sudah menggali informasi. Dan hasilnya, hanya seorang manajer menengah dari perusahaan kecil. Saat tiba giliranku memperkenalkan diri, aku berdiri di depan keluarga besar yang duduk di kursi kayu mewah, di bawah tenda putih. "Halo, saya Rama, tunangan Sinta.
Saya bekerja di bidang logistik. Senang bisa bertemu keluarga besar Sinta. Tidak ada tepuk tangan meriah. Hanya beberapa anggukan sopan. Salah satu paman Sinta berkata, "Logistik ya? Itu kan bisnisnya truk-trukan. Pasti capek sekali." Aku tersenyum. "Iya, Pak. Tapi saya suka pekerjaan saya. Setiap hari, ada tantangan baru." Ibu Siti datang bersamaku. Ia memakai kebaya lusuh yang sudah dicuci puluhan kali, tapi tetap rapi. Ia membawa kue lepet yang dibuatnya sendiri. "Ini oleh-oleh dari rumah," katanya ramah. "Semoga keluarga besar Sinta suka." Beberapa orang menerima dengan senyum tipis. Tapi aku melihat seorang tante dari pihak ayah Sinta berbisik pada saudaranya. "Ibu dari mana?" "Kayaknya dari desa." Ibu Siti tidak mendengar. Ia sibuk berkokep-kep dengan penjaga villa, menanyakan anaknya yang sedang kuliah di Bandung. Tapi aku melihatnya. Aku melihat cara orang memandangnya seolah-olah ia bukan bagian dari dunia ini. Seolah-olah kehadirannya merusak estetika acara. Sinta tampak tidak nyaman. Ia menarik lenganku. "Maaf, Rama. Aku tahu keluargaku kadang terlalu menilai dari luar." "Aku tidak marah," kataku pelan. "Tapi aku ingin tahu. Apa yang akan kamu lakukan jika mereka memperlakukan ibuku dengan buruk?" Ia bingung. "Apa maksudmu?" "Aku serius, Sinta. Jika suatu hari nanti, mereka merendahkan ibuku, atau menganggapnya tidak pantas jadi bagian keluarga kita, apa yang akan kamu lakukan?" Ia diam sejenak, lalu berkata, "Aku akan membela dia. Dia calon ibu mertuaku. Aku akan bicara dengan keluargaku." Aku mengangguk. Semoga kamu tetap berkata seperti itu. Saat itu benar-benar terjadi. Beberapa minggu kemudian, Ibu Dewi mengundang kami makan malam berdua di rumahnya. Kali ini, suasana lebih serius. "Rama," katanya setelah makan, "aku ingin bicara secara jujur." Aku menatapnya. "Iya, Bu, kami semua menyukai Sinta. Tapi kamu belum menunjukkan potensi. Tidak punya bisnis, tidak punya aset besar, gaji pas-pasan. Kami khawatir. Bagaimana kamu bisa menjamin masa depan Sinta? Apa kamu siap memberinya kehidupan yang layak?" Aku menatapnya lurus. "Sinta tidak pernah meminta kemewahan, Bu. Dia bahkan lebih suka hidup sederhana. Yang penting, kami saling mencintai dan saling mendukung. Cinta tidak bisa makan." "Rama," kata Ibu Dewi tajam, "kamu harus punya rencana. Kalau tidak, kami akan pertimbangkan untuk menunda pernikahan." Aku hampir tertawa. Mereka mengancam menunda pernikahan hanya karena aku tidak cukup kaya menurut ukuran mereka. Padahal, jika aku mau, aku bisa membeli perusahaan mereka dalam 1 hari. Tapi aku hanya berkata, "Saya mengerti kekhawatiran ibu. Tapi saya percaya, dengan kerja keras dan doa, saya bisa memberi yang terbaik untuk Sinta. Dan saya harap keluarga ibu bisa melihat saya bukan dari dompet, tapi dari hati." Ibu Dewi mendengus pelan. "Kata indah. Tapi dunia nyata tidak berjalan dengan puisi." Malam itu, aku pulang dengan perasaan berat. Ibu Siti menungguku di ruang tamu. "Bagaimana?" tanyanya. "Aku diuji," kataku. "Mereka tidak menghargaimu. Mereka menganggap kita tidak cukup baik untuk mereka." Ibu Siti menatapku. Matanya teduh. "Kamu masih ingin melanjutkan pernikahan ini?" Aku menghela napas. Aku masih mencintai Sinta. Tapi, aku mulai ragu. Apakah keluarganya bisa menerima kita apa adanya? "Kalau kamu ragu, Rama, jangan dipaksakan," kata Ibu Siti. "Cinta itu indah, tapi tidak boleh mengorbankan harga diri. Aku lebih rela kamu hidup sendiri dengan kepala tegak, daripada menunduk demi kekayaan atau pengakuan." Aku mengangguk. Malam itu, aku duduk di balkon lagi, menatap langit Jakarta yang jarang terlihat karena polusi. Aku berpikir, apa yang sebenarnya ku cari? Apakah aku ingin membuktikan bahwa cinta bisa melampaui uang? Atau aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menguasai mereka tanpa mereka sadari? Kemudian, aku tersadar, aku bukan sedang menguji Sinta saja, aku juga sedang menguji diriku sendiri. Apakah aku cukup kuat untuk berdiri di tengah hujan hinaan? Apakah aku bisa membela ibuku meski harus kehilangan cinta? Aku menulis di buku harianku,
Hari ini, aku merasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah bisa memecahkannya. Tapi, aku tidak boleh mundur. Karena di ujung jalan ini, bukan hanya cinta yang dipertaruhkan, tapi martabat keluarga. Dan jika mereka tidak bisa menghormati Ibu Siti, maka mereka tidak pantas menghormati aku. Beberapa hari kemudian, Sinta datang ke apartemenku. Ia terlihat cemas. Ibu tadi marah besar, katanya. Kamu tidak punya masa depan. Aku bilang aku tidak peduli. Tapi dia bilang, dia akan mencarikan aku calon lain. Aku menatapnya. Apa kamu setuju? Ia menggeleng cepat. Tidak, aku mencintaimu, Rama. Aku tidak peduli kamu siapa. Aku hanya ingin hidup dengan orang yang baik. Aku memeluknya. Tapi di dalam pelukan itu, hatiku tidak sepenuhnya percaya. Karena aku tahu ujian terbesar belum datang. Ujian itu akan tiba di hari pernikahan. Dan aku sudah menyiapkan rencananya. Aku akan membiarkan Ibu Siti datang dengan pakaian sederhananya. Tidak akan ada perhiasan. Tidak akan ada kemewahan. Aku akan membiarkan dunia mereka menilai. Dan aku akan melihat siapa yang benar-benar memiliki hati. Minggu-minggu setelah makan malam dengan Ibu Dewi, terasa seperti berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Setiap percakapan dengan keluarga Sinta terasa penuh beban. Setiap tatapan dari kerabatnya seperti pisau kecil yang menusuk pelan-pelan. Tapi aku tetap tegar. Aku tidak mengubah gaya hidupku. Aku tetap bekerja di kantor kecil. Tetap naik motor kecilku yang sudah 2 kali servis besar. Tetap pulang ke apartemen sederhana bersama Ibu Siti. Dan di tengah semua tekanan itu, satu hal yang tidak pernah goyah. Cintaku pada Sinta. Tapi cinta itu kini bercampur dengan keraguan, bukan karena dia, tapi karena dunia yang ingin membentuknya. Pernikahan kami semakin dekat. Tanggal sudah ditentukan. 17 Agustus, hari kemerdekaan. Simbol baru dalam hidup kami. Lokasi ballroom utama hotel Grand Mahakam. Tempat yang biasanya hanya diisi oleh keluarga pengusaha besar, artis papan atas, dan pejabat negara, Ibu Dewi, yang mengatur semuanya. Dekorasi mewah, bunga segar dari Belanda, catering Prancis, undangan cetak emas. Semua terasa seperti pameran kekayaan, bukan perayaan cinta. Aku tidak protes. Aku biar, karena aku tahu. Di tengah kemewahan itu, aku akan menempatkan satu hal yang paling sederhana. Ibuku. Beberapa hari sebelum hari-hari, aku duduk bersama Ibu Siti di ruang makan kecil kami. Malam itu hujan deras. Suara tetesan air di atap terdengar, seperti denting piano. Ibu Siti sedang menjahit kembali kebaya lusuhnya yang akan ia kenakan di hari pernikahan. Kainnya sudah tipis, warnanya pudar, tapi ia tetap merapikannya dengan hati-hati. Bu, kataku pelan. Kamu yakin mau pakai ini? Ia mengangkat muka. Mata tua itu menatapku dengan ketenangan yang selalu membuatku merasa aman. Kenapa? Tidak. Ini kebaya favoritku. Masih layak pakai. Aku bisa belikan yang baru. Yang mewah. Kamu layak tampil cantik di hari pernikahanku. Ibu Siti menggeleng, lalu tersenyum. Tidak perlu, Nak. Aku bukan pengantin. Aku hanya ibu dari pengantin pria. Dan aku ingin mereka melihat siapa aku sebenarnya. Bukan karena aku malu, tapi karena aku ingin mereka tahu. Kamu lahir dari keluarga yang sederhana, yang menghargai manusia bukan dari uangnya. Aku menunduk. Dadaku sesak. Tapi kamu tahu, mereka akan merendahkanmu. Mereka akan menertawakanmu. Bahkan mungkin mengusirmu. Biarkan. Katanya tenang. Kalau mereka mengusirku, berarti mereka bukan manusia yang layak kamu hormati. Dan kalau kamu tetap memilih mereka, berarti kamu bukan anak yang aku didik. Aku menatapnya, hampir menangis. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu, Bu. Tidak perlu membelaku dengan kemewahan. Rama, cukup bela aku dengan kebenaran. Jika nanti mereka memperlakukan aku dengan hina, jangan diam. Jangan pura-pura tidak dengar. Berdiri, katakan siapa kita. Dan jika perlu, batalkan semuanya. Aku mengangguk perlahan. Aku siap. Ibu Siti menepuk tanganku. Kamu sudah dewasa. Aku percaya kamu bisa memilih yang benar. Tapi ingat,
Ujian bukan hanya untuk mereka, ujian juga untukmu. Apakah kamu bisa tetap jujur, meski harus kehilangan cinta? Apakah kamu bisa memilih harga diri di atas segalanya? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptop, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku masuk ke sistem internal PT Wijaya Global. Aku melihat laporan keuangan, proyek terbaru, bahkan kontrak kerjasama dengan PT Dewi Putri Grup perusahaan keluarga. Sinta, mereka bergantung pada kita untuk distribusi bahan baku ke pasar internasional. Tanpa kerjasama itu, omset mereka bisa turun 40% dalam satu kuartal. Aku tersenyum pahit. Ironi. Mereka merendahkan ibuku, padahal bisnis keluarga mereka bergantung pada anak yang mereka anggap tak punya masa depan. Aku menutup laptop. Aku tidak ingin membalas dendam. Tapi, aku ingin keadilan. Jika mereka memilih uang di atas martabat manusia, maka biarlah uang itu menjadi cermin bagi mereka. 2 hari sebelum pernikahan, aku mengundang Budi, sahabatku sejak kuliah. Yang satu-satunya orang di luar Ibu Siti yang tahu siapa aku sebenarnya. Ia bekerja sebagai pengacara di firma hukum besar, tapi setia menjaga rahasiaku. Kamu benar-benar akan lakukan ini? Tanyanya, saat kami bertemu di warung kopi dekat apartemen. Aku harus, Bud, kataku. Aku tidak bisa menikahi seseorang jika keluarganya tidak bisa menghormati ibuku. Tapi bagaimana kalau Sinta lulus ujian? Bagaimana kalau dia membela ibumu? Aku berharap dia lulus, kataku, tapi aku tidak bisa mengandalkan harapan. Aku harus siap untuk segala kemungkinan. Budi mengangguk. Kalau kamu batalkan, aku siap jadi saksi, dan aku sudah siapkan tim hukum jika mereka menuntutmu atas pembatalan pernikahan. Aku tidak takut, kataku. Yang aku takutkan hanyalah kehilangan cinta, tapi lebih dari itu, aku takut kehilangan diriku sendiri. H1 pernikahan. Aku dan Sinta bertemu untuk menandatangani dokumen administrasi di kantor catatan sipil. Ia tampak bahagia. Matanya berbinar. Besok, kita resmi jadi suami istri. Rama, aku tidak sabar. Aku memegang tangannya. Sinta, aku mau kamu tahu satu hal. Aku mungkin tidak kaya, tidak punya banyak aset. Tapi aku punya satu hal yang tidak bisa dibeli. Keluarga yang aku hormati, dan aku harap kamu juga akan menghormatinya. Ia tersenyum. Tentu saja. Ibu Siti itu, ibuku juga sekarang. Aku akan menjaganya. Aku menatap matanya, mencari kejujuran, dan aku melihatnya. Tapi aku juga melihat bayangan keraguan ketakutan akan tekanan keluarganya. Malam itu, aku menelepon Direktur Utama PT Wijaya Global. Siapkan iring-iringan mobil dan pengawal. Jika saya menelepon di hari pernikahan, datang dalam waktu 10 menit. Bawa dokumen kepemilikan perusahaan dan semua bukti kerjasama bisnis dengan PT Dewi Putri Group. Siap, Pak? Jawabnya tegas. Aku menutup telepon. Hati aku berdebar. Ini bukan lagi soal cinta, ini soal prinsip. Keesokan harinya, pagi yang cerah, langit biru tanpa awan. Hari kemerdekaan, hari pernikahanku. Aku berdandan sederhana jas sewaan dari toko kecil, dasi polos, sepatu yang sudah kusam, tidak ada kemewahan. Aku ingin mereka melihat Rama yang mereka kira anak biasa yang beruntung mendapat jodoh dari keluarga kaya. Ibu Siti datang lebih awal. Ia mengenakan kebaya lusuh itu. Rambutnya dijepit sederhana, tidak ada anting emas, tidak ada kalung. Ia tas kain berwarna coklat, tempat ia menyimpan doa dan foto almarhum ayahku. Kamu cantik, Bu, kataku, memeluknya erat. Terima kasih, Nak, bisiknya. Jaga dirimu, dan jangan lupa. Kebenaran itu berat, tapi selalu menang. Aku mengantarnya masuk ke ballroom. Tamu-tamu sudah mulai datang. Ratusan orang, wajah-wajah yang kukenal dari majalah bisnis, televisi, media sosial. Mereka semua tersenyum, berpakaian mewah, berlian bersinar di leher dan tangan. Dan kemudian, mereka melihat Ibu Siti bisik-bisik, langsung menyebar. Siapa itu? Kayaknya ibu pembantu. Ngapain dia masuk ke sini? Jangan-jangan salah masuk acara. Aku mendengar semuanya, tapi aku tidak bereaksi. Aku hanya menggandeng tangan Ibu Siti, memandu dia ke tempat duduk keluarga,
mempelai pria yang hampir kosong. Karena kami tidak punya banyak kerabat dekat. Sinta datang dengan gaun pengantin putih megah, dihiasi kristal Swarovski, diiringi musik orkestra. Ia tampak seperti putri. Ibu Dewi berdiri di sampingnya, tersenyum puas, seolah-olah telah menyerahkan putrinya ke keluarga yang layak. Upacara dimulai. Doa dibacakan. Janji pernikahan diucapkan. Tapi hatiku tidak sepenuhnya hadir. Aku terus memperhatikan Ibu Siti. Ia duduk tegak, tenang, seperti ratu yang diam-diam memerintah. Saat sesi foto keluarga, Mik memanggil keluarga mempelai wanita ke atas panggung. Ibu Dewi naik dengan anggun. Diapit suaminya, mereka tersenyum lebar. Berpose seperti keluarga sempurna. Lalu, Mik berkata, "Dan sekarang, mari undang keluarga mempelai pria." Aku menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya. Aku berjalan ke arah Ibu Siti, mengulurkan tangan. "Ayo Bu, mari kita naik ke panggung." Tamu-tamu terdiam. Beberapa mengernyit. Ibu Dewi langsung berjalan mendekat. Wajahnya muram. "Tunggu Rama," bisiknya tajam. "Ibu kamu tidak perlu naik, biar saja di tempat duduk. Nanti merusak komposisi foto." Aku menatapnya. Ini ibuku. Dia harus ada di sini. Tapi lihat penampilannya. Ini acara pernikahan anakku, bukan acara amal. Tidak, menjawab. Aku tetap menggandeng tangan Ibu Siti, membawanya naik ke panggung. Ia berjalan pelan, tenang, tidak takut. Di atas panggung, aku berdiri di antara Sinta dan Ibu Siti. Kamera berkilat, dan aku berkata dengan suara keras, agar semua tamu mendengar. "Ini ibuku, Ibu Siti. Kami hidup sederhana, tidak punya banyak uang, tapi kami punya harga diri. Dan aku bangga padanya." Ibu Dewi memerah. Ia berbisik pada Sinta, "Suruh dia turun." Sinta terlihat bingung. Ia menatapku. Lalu ibunya. Lalu Ibu Siti. Ia tidak bergerak. Dan dalam diam yang menegangkan itu, Ibu Dewi mengambil ember kecil yang kebetulan ada di belakang panggung. Tempat air sisa cuci tangan dan, dengan gerakan cepat, ia menyiramkan air kotor itu ke tubuh Ibu Siti. Air mengenai wajah, bahu, dan kebaya tua itu. Ibu Siti terkesiap. Beberapa tamu menjerit. Sinta berteriak, "Ibu! Apa-apaan ini?" Aku membeku, tapi hanya sejenak. Kemudian, aku melepas dasi. Aku mengambil mikrofon dari tangan Mik yang terpana. Dan aku berkata, suara menggema di seluruh ballroom. "Pernikahan hari ini dibatalkan." Detik itu, seluruh ballroom seperti membeku. Suara musik instrumental yang lembut, tiba-tiba terputus. Kamera yang tadi berkilat, tanpa henti berhenti. Ratusan mata menatapku. Bingung. Terkejut. Beberapa bahkan menahan napas, seolah takut melewatkan satupun kata yang akan keluar dari mulutku. Aku masih memegang mikrofon, jari-jariku dingin. Tapi hatiku membara. Aku menatap Ibu Siti yang berdiri di sampingku. Bajunya basah, rambutnya basah, air kotor mengalir pelan dari ujung rambutnya ke bahunya. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap lantai. Napasnya teratur. Seolah-olah, ini bukan aib, tapi ujian yang sudah lama ia siapkan. Sinta membeku di sampingku. Wajahnya pucat. "Rama, apa maksudmu?" "Jangan bercanda." Aku tidak menoleh, aku hanya berkata. Suara tegas, tanpa gema. "Pernikahan ini dibatalkan." Sekarang, Ibu Dewi terbelalak. "Apa-apaan kamu? Rama, kita bisa bicara. Ini hari pernikahan kalian. Semua orang sudah datang. Kamu tidak bisa begitu saja." "Saya bisa," potongku. "Dan saya harus." Aku melepas cincin kawin yang baru saja dipasangkan di jari manisku. Aku letakkan di meja dekat altar, bersama cincin Sinta. Lalu dengan lambat, aku menggandeng tangan Ibu Siti yang dingin. "Ayo Bu, kita pulang." Tamu-tamu mulai ribut. Ada yang berbisik, ada yang berdiri, ada yang mengambil ponsel untuk merekam. Beberapa kerabat Sinta mencoba menghalangi. Tapi aku melangkah pasti. Aku tidak menoleh. Aku hanya fokus pada ibuku, pada langkah-langkah kecilnya yang berusaha mengikuti ritmuku. Di luar ballroom,
Udara terasa lebih berat. Panas Jakarta menyengat. Tapi hatiku lebih panas lagi. Aku membimbing Ibu Siti ke mobil tua kesayanganku Toyota Avanza putih yang sudah berusia 8 tahun, parkir di pojokan tempat parkir yang hampir kosong. Mobil ini bukan milikku yang sebenarnya. Tentu saja, mobilku yang asli Rolls-Royce, Phantom hitam, dengan pelat khusus saat ini, terparkir jauh dari sini, di garasi rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Aku membukakan pintu untuk Ibu Siti. Membantunya masuk, tangannya masih gemetar. Maafkan aku, Nak, bisiknya. Suaranya parau. Aku tidak bermaksud membuatmu kehilangan cinta. Aku menunduk, mencium keningnya. Jangan minta maaf, Bu. Kamu tidak melakukan kesalahan. Mereka yang salah. Dan aku tidak kehilangan cinta. Aku menemukan kebenaran. Aku menutup pintu, lalu berjalan ke sisi pengemudi. Tapi sebelum aku sempat masuk, suara teriakan memecah suasana. Rama! Tunggu. Sinta berlari mengejar. Gaun pengantinnya tersangkut di karpet merah. Tapi ia tetap maju. Rambutnya berantakan. Riasannya luntur. Karena air mata, ia menarik lenganku. Apa yang kamu lakukan? Ibu menyiram ibumu ya? Tapi itu bukan alasan untuk membatalkan semuanya. Aku mencintaimu. Aku bisa melawan keluargaku. Tapi jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku menatapnya. Matanya basah. Penuh penyesalan, penuh cinta. Dan untuk sesaat, hatiku goyah, sangat goyah. Tapi, aku ingat air kotor itu. Ingat tatapan sinis tamu-tamu. Ingat bisik-bisik ibu pembantu. Ingat bagaimana Ibu Siti diperlakukan seperti sampah di tengah pesta yang seharusnya suci. Kamu mencintaiku, Sinta, kataku pelan. Tapi apakah kamu siap hidup dengan seseorang yang ibunya direndahkan oleh keluargamu? Apakah kamu siap membela dia saat dunia mempermalukannya? Karena tadi, kamu diam. Kamu hanya terkejut. Tapi kamu tidak berdiri. Ia terdiam, air matanya mengalir deras. Aku tidak sempat bereaksi. Aku tidak butuh reaksi. Aku butuh prinsip, kataku. Cinta tanpa prinsip itu rapuh, dan aku tidak ingin membangun hidupku di atas sesuatu yang rapuh. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin. Sinta masih berdiri di luar. Tangannya menempel di kaca jendela. Rama, tolong, jangan pergi. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya lewat kaca spion, sampai ia menghilang dari pandangan. Di dalam mobil, hening, hanya suara mesin dan detak jantungku yang keras. Ibu Siti duduk di sampingku. Masih basah. Masih diam. Aku menyerahkan handuk kecil yang selalu kusiapkan di jok belakang. Keringkan dirimu, Bu. Ia mengangguk pelan. Kamu sudah memilih jalan yang benar, Nak. Aku menghela napas. Aku tidak tahu, Bu. Aku hanya tahu aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan tanpa melawan. Kami melaju perlahan keluar dari kompleks hotel. Di gerbang, satpam menatap kami. Dengan heran, mobil tua, penumpang wanita tua, basah kuyup. Tidak ada yang menghormat. Tidak ada yang membungkuk. Tidak seperti ketika mobil-mobil mewah keluar dari sana. Tapi aku tersenyum. Karena aku tahu, dalam hitungan menit, semua akan berubah. Aku mengambil ponsel dari saku. Aku membuka kontak bernama Tim Amanat. Aku menekan tombol panggil, 2 nada. Lalu, suara tegas di seberang. Siap, Pak Rama. Aku menatap jalan lurus di depan. Lalu berkata dengan suara tenang, tapi penuh otoritas. Aktifkan protokol Mahakam. Sekarang. Dan bawa semua dokumen kepemilikan PT Wijaya Global, serta kontrak pemutusan kerjasama dengan PT Dewi Putri Group. Saya, Pak. Kedatangan dalam 10 menit. Aku menutup telepon. Jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena tekad. Aku menoleh ke Ibu Siti. Bu, kita balik. Ia menatapku. Matanya berbinar. Kamu yakin? Lebih yakin dari sebelumnya. Aku memutar balik mobil. Kembali ke Hotel Grand Mahakam. Kali ini, bukan sebagai Rama, manajer logistik yang diremehkan, tapi sebagai Rama Wijaya, pewaris tunggal PT Wijaya Global Perusahaan, yang asetnya lebih besar dari gabungan 10 perusahaan keluarga Sinta. Saat kami tiba kembali di gerbang, sudah kekal. Tamu-tamu masih berada di dalam. Beberapa keluar untuk merokok, beberapa menangis,
beberapa marah. Media sosial sudah ramai. Video pembatalan pernikahan menyebar cepat. Pernikahan dibatalkan sedang tren di Twitter. Kami belum sempat masuk ketika dari Keyohan, suara mesin mobil mewah menggelegar. Pertama, 2 mobil hitam besar dengan plat dinas khusus pengawal pribadi. Lalu, satu persatu mobil-mobil mewah berdatangan. Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Urus, Mercedes Maybach, Porsche 911, semua berwarna hitam. Semua dengan plat khusus bertuliskan WJJ, Wijaya Global. Mereka bergerak dalam formasi sempurna, seperti iring-iringin kepala negara. Di belakang, puluhan karyawan PT Wijaya Global berpakaian seragam hitam putih, membawa bendera perusahaan dan dokumen-dokumen resmi. Sebuah limusin hitam panjang berhenti tepat di depan pintu utama. Pintu terbuka, dan keluarlah Direktur Utama PT Wijaya Global, diikuti tim hukum, sekretaris pribadi, dan pengawal bersenjata. Semua orang terdiam. Satpam hotel berdiri tegak, tidak tahu harus berbuat apa. Aku keluar dari Avanza tua, masih mengenakan jas sederhana. Tapi kali ini, langkahku berbeda. Tidak lagi rendah hati, tapi penuh wibawa. Aku berjalan menuju iring-iringan, diiringi Ibu Siti, yang kini menegakkan punggungnya. Karyawan-karyawan langsung memberi hormat. Pak Rama, kata Direktur Utama, menyerahkan folder hitam tebal. Semua dokumen siap. Aku mengangguk. Lalu, dengan suara keras, aku berkata, "Buka pintu ballroom, saya mau bicara dengan semua tamu." Pengawal langsung bergerak. Pintu utama dibuka lebar. Suara riuh di dalam terhenti seketika. Semua mata menatap ke arah kami. Ibu Dewi, yang sedang duduk di meja utama, berdiri perlahan. Wajahnya pucat. Ia melihat iring-iringan mewah, melihat pengawal, melihat dokumen-dokumen, dan akhirnya menatapku dengan tatapan yang campur aduk antara ketakutan dan penyesalan. Sinta membeku di tengah ruangan, masih mengenakan gaun pengantin. Tangannya menutup mulut. Aku melangkah masuk, diikuti Ibu Siti dan timku. Langkahku mantap. Aku naik ke panggung-panggung, yang tadi menjadi saksi pemaluan ibuku. Aku mengambil mikrofon dan berkata, "Sebelum saya pergi, saya ingin menyampaikan satu hal." Suaraku menggema. "Nama saya Rama Wijaya. Saya bukan manajer di perusahaan logistik. Castle, saya adalah pemilik tunggal PT Wijaya Global, perusahaan yang asetnya lebih besar dari gabungan semua bisnis keluarga Sinta." Hening. Lalu, suara teriakan kecil dari penjuru ruangan. Aku melanjutkan. "Ibu saya, Ibu Siti, bukan pensiunan guru biasa. Beliau adalah mantan Direktur Utama PT Wijaya Global. Kami sengaja hidup sederhana untuk menguji ketulusan, dan malam ini, ujian itu terjawab." Aku menatap Ibu Dewi. "Anda menyiram ibu saya dengan air kotor. Anda merendahkannya di depan ratusan orang. Tapi yang sebenarnya kotor, bukan bajunya, tapi hati Anda." Ibu Dewi mundur selangkah. Wajahnya memerah. Aku menatap Sinta. "Saya mencintaimu, Sinta. Tapi cinta tidak cukup jika tidak didukung oleh keberanian. Dan malam ini, kamu diam, maka saya memilih untuk berdiri." Lalu, aku menatap seluruh tamu. Mulai hari ini, PT Wijaya Global memutus semua kerjasama bisnis dengan PT Dewi Putri Group. Kontrak senilai 270 miliar rupiah dibatalkan, dan saham saya di perusahaan mereka akan dijual di pasar terbuka. Suara teriakan memecah ruangan. Pak Budi terlihat pucat. Ia tahu artinya kebangkrutan dalam hitungan hari. Aku menatap mereka semua. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan, dan saya harap, mulai sekarang, kalian belajar menghormati manusia bukan dari penampilannya, tapi dari hatinya. Aku meletakkan mikrofon. Lalu, menggandeng tangan Ibu Siti. "Ayo Bu, kita pulang." Kami melangkah keluar, diiringi pengawal dan karyawan. Di luar, langit mulai gelap. Lampu kota mulai menyala, tapi kali ini, kami tidak pergi dengan Avanza tua, melainkan dengan Rolls-Royce Phantom hitam yang membuka pintunya secara otomatis. Aku membantu Ibu Siti masuk. Lalu, sebelum aku naik, aku menoleh sekali ke belakang.
Hotel yang tadi mempermalukan ibuku, kini dikelilingi mobil-mobil mewah dan karyawan yang membawa bendera perusahaan kami. Aku tersenyum, karena malam ini, bukan aku yang dipermalukan, tapi harga diri telah menang. Ketika pintu Rolls-Royce Phantom menutup di belakang kami, dunia seolah berubah. Di dalam mobil, hening, lampu lembut menyala. Aroma kayu mahoni dan kulit asli mengisi ruangan. Ibu Siti duduk di sampingku, masih memakai kebaya basahnya, tapi kini ia menatap jendela dengan senyum tipis yang tak bisa kubaca campuran antara lega, bangga, dan sedih. Aku menyentuh bahunya. "Kamu baik-baik saja, Bu?" Ia mengangguk pelan. "Aku tidak pernah merasa lebih utuh, Nak. Kamu membela aku, bukan dengan kemewahan, tapi dengan kebenaran." Aku menatapnya. Dadaku sesak. Aku tahu. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang uang. Takut menjadi diriku sendiri. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa nyata. Bukan sebagai pewaris, bukan sebagai Rama Wijaya si miliarder, tapi sebagai anak yang berani membela ibunya. Mobil melaju pelan keluar dari kompleks hotel, diiringi iring-iringen pengawal dan karyawan yang membentuk formasi sempurna. Satpam yang tadi memandang Avansiku dengan aku, kini memberi hormat tajam. Tamu-tamu yang sempat menertawakan Ibu Siti berdiri terpaku, ponsel di tangan, merekam kepergian kami, seperti menyaksikan adegan dari film drama keluarga. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal. Di jalan menuju apartemen, aku menelepon Budi. "Aku butuh kamu besok pagi. Media sudah mulai menyerbu. Aku ingin rilis resmi dari tim hukum. Penjelasan tentang pembatalan kerjasama bisnis, serta pernyataan bahwa PT Wijaya Global akan meluncurkan program pemberdayaan untuk perempuan dan keluarga miskin dengan Ibu Siti sebagai duta." "Serius?" tanya Budi, terkejut. "Kamu mau buka lebar-lebar?" "Ya," jawabku. "Tidak ada lagi topeng. Dunia harus tahu siapa kita, dan siapa mereka yang merendahkan orang hanya karena penampilan." Aku menutup telepon. Ibu Siti menatapku. "Kamu yakin dengan langkah ini? Mereka akan membencimu. Media akan menghakimi." "Biarkan," kataku. "Yang penting, kita jujur, dan kamu layak dihormati, bukan disembunyikan." Saat tiba di apartemen, hujan mulai turun. Langit, Jakarta, yang biasanya gelap karena polusi, malam ini terasa lebih dalam, seolah-olah ikut merasakan beratnya malam ini. Aku membantu Ibu Siti keluar dari mobil, membawanya masuk dengan handuk hangat. Ia langsung mandi, mengganti bajunya dengan daster tua kesayangannya. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding foto kecil kami bertiga. Aku, Ibu, Siti, dan almarhum ayah, di hari ulang tahunku yang ke-10. Ayah pernah berkata, orang kaya yang sombong itu miskin hati. Orang miskin yang bermartabat itu sebenarnya kaya. Malam ini, aku akhirnya mengerti maksudnya. Ponselku berdering. Nomor tadi kenal? Aku angkat. "Rama." Suara itu terdengar parau. "Sinta." Aku diam. "Kamu benar," lanjutnya. Suaranya bergetar. Aku seharusnya berdiri. Aku seharusnya membela Ibu Siti. Tapi aku terlalu kaget. Aku tidak siap menghadapi ibuku. Aku tidak punya keberanian seperti kamu. Aku menutup mata. Mendengar suaranya membuat hatiku perih. Aku masih mencintainya. Tapi cinta tidak bisa tumbuh di atas pasir. "Sinta," kataku pelan. Keberanian bukan soal tidak takut, tapi soal tetap berdiri, meski takut. Dan malam ini, kamu duduk. Kamu tidak berdiri. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan melawan keluargaku. Aku akan buktikan. Aku tidak butuh bukti, potongku. Aku butuh tindakan. Dan tindakan itu harus datang sebelum ibuku dipermalukan. Bukan setelah ia menangis. Aku menyesal. Aku juga, kataku. Tapi penyesalan tidak bisa mengembalikan martabat yang telah diinjak. Aku menutup telepon. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon, menatap kota yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu gedung masih menyala. Tapi kali ini, aku tidak melihat kemewahan, aku melihat ketidakadilan. Di balik setia jendela mewah, mungkin ada orang yang diremehkan, diusir,
dihina, hanya karena tidak cukup kaya atau tidak cukup cantik. Kisoken peci, media meledak. Judul-judul utama di portal berita. Pernikahan mewah dibatalkan. Terungkap mempelai pria pewaris. Triliunan. Ibu dipermalukan. Anak miliarder bongkar aib keluarga calon istri. PT Dewi Putri Group terancam bangkrut. Saham anjlok 60%. Video pembatalan pernikahan viral. Rekaman Ibu Dewi menyiram Ibu Siti menjadi bahan perbincangan nasional. Togger, hormati Bu Siti, dan arogansi kelas atas trending di media sosial. Banyak netizen yang membela Ibu Siti, memuji keberanian Rama, dan mengutuk keluarga Sinta. Tapi tidak semua. Ada juga yang berkata, drama banget sih, cuma gara-gara disiram air, langsung batalkan nikah. Lebay, dia kan pura-pura miskin, jadi dia yang mulai bohong. Salah sendiri kalau dihina. Kaya tapi sok sederhana. Mau pamer tapi gaya. Aku membaca semuanya, tidak marah, tapi prihatin. Karena ini menunjukkan betapa dalamnya budaya materialistik di negeri ini. Orang lebih peduli pada penampilan daripada integritas. Pagi itu, Budi datang ke apartemen, membawa rilis pers dan draft pernyataan resmi. Media sudah berkumpul di luar. Mereka minta konferensi pers. Aku mengangguk. Lakukan, tapi bukan di gedung mewah. Lakukan di sini. Di apartemen kita. Budi terkejut. Di sini? Tapi ini kan Castle. Tidak layak untuk konferensi pers pemilik perusahaan triliunan. Justru karena itu, kataku, aku ingin mereka melihat tempat aku hidup. Melihat Ibu Siti masak di dapur kecil ini. Melihat kebenaran. Pukul 10 pagi, wartawan dari berbagai media televisi, cetak, online berkumpul di halaman gedung apartemen. Kamera besar, mikrofon, lampu sorot, semua menunggu Rama Wijaya sang miliarder keluar dari mobil mewah. Tapi yang keluar adalah aku. Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam biasa. Di sampingku, Ibu Siti, kini mengenakan kebaya bersih. Rambut dijepit rapi, wajah berseri. Kami duduk di kursi lipat di teras luar. Tidak ada panggung. Tidak ada backdrop mewah, hanya meja kecil, air mineral, dan karangan bunga dari tetangga yang mendukung. Aku berdiri, mengambil mikrofon. Terima kasih sudah datang. Saya Rama Wijaya. Saya bukan orang yang baru menjadi kaya. Kemarin, saya lahir kaya, tapi saya memilih hidup sederhana. Karena saya ingin tahu siapa yang mencintai saya karena saya, bukan karena uang saya. Aku menatap kamera. Saya menyamar bukan untuk merendahkan siapapun, tapi untuk menguji ketulusan. Dan ujian itu jatuh pada hari pernikahan saya. Ketika ibu saya, seorang perempuan yang penuh kasih dan kebijaksanaan, datang dengan pakaian sederhana, ia dipermalukan. Disiram air kotor, dianggap tidak layak berada di acara itu. Suara wartawan mulai riuh, dan saya memilih untuk membatalkan pernikahan. Lanjutku, bukan karena dendam, tapi karena harga diri keluarga saya tidak bisa dikompromikan. Cinta yang tumbuh di atas penghinaan. Bukan cinta itu tirani. Aku mengangkat dokumen. Mulai hari ini, PT Wijaya Global memutus semua hubungan bisnis dengan PT Dewi Putri Group. Tidak ada dendam pribadi. Ini konsekuensi dari pilihan mereka, dan saya harap ini menjadi pelajaran bahwa martabat manusia tidak diukur dari pakaian, tapi dari perilaku. Lalu, aku menyerahkan mikrofon ke Ibu Siti. Ia berdiri, tenang. Saya bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi saya ibu dari anak yang saya banggakan. Saya tidak minta dihormati karena uang, tapi saya minta dihormati karena dan malam itu, saya tidak merasa dihormati. Tapi malam ini, saya merasa menang. Karena kebenaran akhirnya bersinar. Tepuk tangan meledak. Beberapa wartawan bahkan menangis. Setelah konferensi, aku dan Ibu Siti kembali masuk. Di dalam, suasana hangat. Tetangga datang membawa makanan, memberi semangat. Ada yang bilang, "Kamu hebat, Mas Rama. Kami bangga punya tetangga seperti kamu." Aku tersenyum, tapi di balik senyum itu, ada luka yang belum sembuh. Karena di tengah kemenangan ini, aku kehilangan cinta. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering lagi. Kali ini,
Dari nomor kantor PT Dewi Putri Group, aku angkat. Suara Pak Budi. Rama, bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara sebagai ayah, bukan sebagai pengusaha. Aku diam sejenak, lalu berkata, besok pagi, di kantor saya. Tapi you can do. Kantor pusat, di sini. Di apartemen ini. Baik. Jawabnya pelan. Aku akan datang. Aku menutup telepon. Ibu Siti menatapku. Kamu akan memberinya kesempatan. Aku tidak tahu, kataku. Tapi aku ingin tahu. Apakah ada satu orang di keluarga itu yang benar-benar menyesal, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan harga diri. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Hari ini, dunia tahu siapa aku. Tapi yang lebih penting, aku akhirnya tahu siapa aku. Bukan karena uangku, tapi karena pilihanku. Dan aku bersyukur, di tengah semua ini, aku masih punya Ibu Siti perempuan paling berani yang pernah aku kenal. Pagi berikutnya, Jakarta diselimuti kabut tipis. Udara terasa lebih segar dari biasanya. Seolah-olah malam telah mencuci dosa-dosa kemarin. Tapi, aku tahu, hari ini akan jauh lebih berat, bukan karena tekanan media yang terus membanjiri ponselku dengan permintaan wawancara, tapi karena pertemuan yang akan datang. Pak Budi, ayah Sinta, akan datang ke apartemen kecil kami. Ia bukan datang sebagai pengusaha, tapi sebagai seorang ayah, dan aku belum tahu apakah aku siap mendengar apa yang akan ia katakan. Sejak konferensi pers kemarin, dunia seolah terbalik. PT Wijaya Global yang selama ini dikenal sebagai perusahaan tertutup, tiba-tiba menjadi sorotan nasional. Media menyebutku miliarder yang memilih hidup di antara rakyat, anak bangsa yang membela harga diri ibu. Bahkan, beberapa aktivis sosial menyebut kejadian itu sebagai pembongkaran struktur kelas yang rusak. Tapi di balik semua pujian itu, ada bayangan Sinta yang tak bisa kusingkirkan. Wajahnya saat aku meninggalkannya di ballroom, dan just di telepon. Dan tatapan kosongnya saat aku mengatakan bahwa cinta tanpa keberanian tidak cukup. Aku duduk di meja makan kecil, menyeruput kopi hitam buatan Ibu Siti. Ia sedang menyapu lantai. Seperti biasa, tidak ada perubahan dalam rutinitasnya. Padahal, sekarang namanya ada di semua media. Ia tidak bangga, tidak sombong, hanya tersenyum kecil saat tetangga memanggilnya Ibu Pejuang Martabat. Kamu tegang, nak? Tanyanya sambil menyeka keringat di dahi. Aku tidak tahu harus mengharapkan apa, jawabku jujur. Apa Pak Budi datang untuk meminta maaf? Atau untuk menawarkan kesepakatan? Atau mungkin untuk memohon agar aku kembali pada Sinta? Ibu Siti berhenti menyapu. Kalau dia datang hanya untuk uang, abaikan. Tapi kalau dia datang dengan hati yang hancur karena menyesal, dengarkan. Karena penyesalan yang tulus, bisa jadi awal pertobatan. Aku mengangguk, tapi hatiku masih waspada. Pukul 09,3, bel apartemen berbunyi. Aku membuka pintu. Pak Budi berdiri di luar, mengenakan batik sederhana, tanpa dasi, tanpa jam tangan mewah. Wajahnya pucat, matanya lelah. Ia membawa bingkisan kecil kue lapis tradisional. Terima kasih sudah mau menerima saya, katanya pelan. Aku mengangguk, lalu mempersilakannya masuk. Ia melihat sekeliling ruang tamu kecil. Rak buku tua, lukisan Ibu Siti di dinding. Matanya bergerak pelan, seolah mencoba memahami dunia yang selama ini ia abaikan ini. Rumahmu? Tanyanya. Ya, jawabku. Tempat aku dan Ibu Siti tinggal selama bertahun-tahun. Ia menatap Ibu Siti yang datang membawa teh. Ibu, saya tidak tahu. Saya minta maaf. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Tapi itu bukan alasan. Tidak ada alasan untuk membiarkan Ibu Dewi melakukan itu. Ibu Siti duduk. Tenang, saya tidak butuh permintaan maaf karena Anda tahu saya kaya. Saya butuh permintaan maaf karena Anda membiarkan seorang ibu direndahkan hanya karena penampilannya. Pak Budi menunduk. Anda benar. Saya diam. Saya tunduk pada tekanan istri saya. Saya pikir kalau saya melawan, rumah tangga kami akan hancur. Tapi malam itu, saya menyadari sesuatu. Rumah tangga kami sudah hancur karena
Kami mengajarkan putri kami bahwa uang dan gengsi lebih penting daripada harga diri. Aku menatapnya. Hati mulai goyah. Sinta menangis sepanjang malam. Lanjutnya, bukan karena kehilangan uang, bukan karena perusahaan kami hampir bangkrut, tapi karena dia kehilangan kamu. Dia bilang, aku tidak berdiri. Ayah, aku gagal. Aku menutup mata sejenak. Saya datang bukan untuk meminta Anda kembali, kata Pak Budi. Suaranya bergetar. Saya datang untuk mengatakan, saya menyesal. Saya menyesal karena tidak mengajari anak saya untuk berani. Saya menyesal karena ikut merendahkan Ibu Siti. Dan saya menyesal karena tidak menjadi ayah yang bisa membela yang benar. Ia mengeluarkan amplop dari kantongnya. Ini surat dari Sinta. Dia tidak berani mengirimkannya lewat media. Dia ingin Anda baca ini. Jika Anda masih peduli, aku mengambil amplop itu. Tanganku gemetar. Pak Budi berdiri. Saya pergi dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku mengantarnya ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh. Anda mengajarkan saya satu hal. Bahwa kekayaan sejati bukan di rekening, tapi di hati yang berani berkata benar. Setelah ia pergi, aku duduk di balkon. Ibu Siti tidak menggangguku. Ia tahu, ini saat yang pribadi. Aku membuka amplop itu. Ditulis tangan, dengan tinta biru yang sedikit luntur karena air mata. Mungkin, Rama, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Maaf tidak cukup untuk menggambarkan betapa hancurnya hatiku. Aku mencintaimu, tapi cintaku tidak cukup kuat saat kamu paling butuh. Aku diam ketika ibumu dipermalukan. Aku tidak berdiri, aku hanya terpaku. Ibuku selalu mengajarkanku untuk menjaga citra. Tapi kamu mengajarkanku arti harga diri, dan aku gagal ujiannya. Aku tidak meminta maaf, karena kamu kaya. Aku meminta maaf, karena aku tidak menjadi versi terbaik dari diriku saat itu. Aku tidak memilih kebaikan di atas ketakutanku. Aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini, tapi jika kamu membacanya, tolong tahu satu hal. Aku belajar. Aku mulai membantu ibu-ibu di kampung halaman, membuka pelatihan kerajinan. Aku ingin hidup yang berarti, bukan yang mewah. Dan jika suatu hari kamu membuka hati, aku akan menunggu. Tidak sebagai putri keluarga kaya, tapi sebagai Sinta yang belajar dari kesalahannya. Dengan penyesalan yang tulus, Sinta aku menatap surat itu lama. Air mataku jatuh, mengenai kertas. Aku tidak menangis karena sedih, tapi karena harapan, karena mungkin, di balik semua kesalahan, ada ruang untuk penebusan. Aku masuk, menyerahkan surat itu pada Ibu Siti. Ia membacanya perlahan, lalu tersenyum. Dia belajar, nak. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan, kataku. Tapi, aku ingin tahu, apakah dia benar-benar berubah. Beberapa hari kemudian, aku mengumumkan lewat media. PT Wijaya Global akan meluncurkan program Satu Ibu, Satu Harapan. Inisiatif pemberdayaan perempuan miskin. Dengan fokus pada pelatihan, keterampilan, akses modal, dan pendidikan. Ibu Siti menjadi duta utama. Acara peluncuran digelar di sebuah balai desa di Bogor. Tidak ada kemewahan, hanya tenda, kursi lipat, dan puluhan ibu-ibu dari desa sekitar. Aku berdiri di panggung kecil, berbicara tentang penghinaan, tentang harga diri, tentang kekuatan perempuan. Di tengah acara, seorang perempuan maju ke depan, mengenakan kebaya sederhana. Rambut dijepit rapi, aku mengenalinya. Sinta. Ia membawa keranjang berisi kerajinan tangan nyaman dari daun kelapa yang dibuat oleh ibu-ibu di desanya. Saya ingin bergabung, Pak Rama. Saya ingin belajar, sebagai calon istri, tapi sebagai manusia yang ingin memperbaiki diri. Aku menatapnya. Matanya tidak lagi penuh gengsi, tapi penuh kerendahan hati. Aku mengangguk. Selamat datang, Sinta. Tapi di sini, tidak ada yang dipanggil Pak. Kita semua sama. Ia tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali mencintainya. Tapi aku tahu satu hal. Penghinaan di atas panggung dulu bukan akhir. Itu adalah awal dari sebuah kebangkitan.
bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang pernah diremehkan karena mereka terlalu sederhana. Karena di negeri ini, martabat bukan warisan kelas, tapi pilihan hati. Hari peluncuran program Satu Ibu, Satu Harapan berlangsung di tengah hujan rintik-rintik yang turun perlahan di Desa Cipayung, Bogor. Langit kelabu, tapi semangat di balai desa membara. Ratusan ibu dari berbagai dusun berkumpul, ada yang datang naik sepeda ontel, ada yang berjalan kaki, ada yang membawa anak di punggung. Mereka datang bukan untuk acara mewah, tapi untuk harapan. Harapan atas hidup yang lebih baik, atas pengakuan, atas martabat. Aku berdiri di panggung kayu sederhana, mengenakan kemeja batik lengan pendek, dan celana hitam biasa, bukan setelan jas mewah yang dulu dipakai di ballroom megah. Di sampingku, Ibu Siti duduk dengan tenang, memegang mikrofon kecil, siap berbicara kepada para ibu yang hadir. Di belakang, poster program tergantung di dinding kayu. Tidak ada ibu yang terlalu kecil untuk diangkat. Ketika giliranku berbicara, aku tidak membaca naskah. Aku hanya menatap mereka, wajah-wajah yang penuh keriput, mata yang lelah, tangan yang kasar karena kerja keras. Dan aku berkata, saya pernah dipermalukan bukan karena miskin, tapi karena orang-orang menyangka saya miskin. Tapi ibu-ibu di sini, kalian dipermalukan karena memang miskin. Kalian dianggap tidak penting, dianggap tidak layak duduk di meja yang sama dengan orang kaya. Padahal, kalian adalah tiang utama bangsa ini. Suara para ibu terdengar, beberapa mengangguk, beberapa menangis. Saya datang bukan sebagai miliarder, tapi sebagai anak yang pernah melihat ibunya direndahkan. Dan saya datang untuk mengatakan, kalian semua berharga, bukan karena uang kalian, tapi karena kalian ada. Aku melanjutkan, menceritakan kembali peristiwa di hari pernikahanku dengan nada yang tenang, tanpa amarah, hanya kejujuran. Aku ceritakan bagaimana Ibu Siti disiram air kotor, bagaimana aku membatalkan pernikahan, bagaimana iring-iringan mobil mewah datang, dan bagaimana identitasku terungkap. Tapi saya tidak bangga, karena bisa membongkar aib orang. Kataku, saya bangga karena akhirnya bisa berdiri untuk kebenaran. Dan hari ini, saya ingin kalian semua tahu, tidak ada yang berhak merendahkan kalian. Tidak karena kalian tidak punya mobil, tidak punya rumah mewah, tidak punya gelar, karena martabat bukan milik uang. Martabat adalah hak lahir setiap manusia. Di tengah pidatoku, Sinta maju ke depan, membawa keranjang anyaman. Ia tidak memakai perhiasan, tidak memakai sepatu mahal. Ia hanya mengenakan kebaya sederhana dan salep kerat. Wajahnya bersahaja, matanya penuh tekad. Ia berdiri di depan panggung, menyerahkan keranjang itu padaku. Saya ingin bergabung, Pak Rama. Saya ingin belajar, bukan sebagai calon istri, tapi sebagai manusia yang ingin memperbaiki diri. Aku menatapnya lama. Di matanya, aku tidak melihat bayangan keluarga elit Pondok Indah. Aku melihat seorang perempuan yang sedang belajar merunduk, bukan karena dipaksa, tapi karena sadar. Aku mengangguk. Selamat datang, Sinta. Tapi di sini, tidak ada yang dipanggil Pak. Kita semua sama. Ia tersenyum. Senyum yang tidak aku lihat sejak lama. Bukan senyum penuh kepercayaan diri yang dulu, tapi senyum rendah hati, senyum orang yang sedang belajar jatuh agar bisa bangkit dengan lebih kuat. Acara berlanjut. Ibu Siti naik ke panggung. Ia tidak berpidato seperti pejabat. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang miskin, tentang ayahnya yang tukang becak, tentang ibunya yang menjahit baju tetangga demi sesuap nasi. Ia bercerita tentang bagaimana ia harus berjuang untuk kuliah, tentang diskriminasi yang ia alami karena latar belakangnya. Dulu, orang-orang bilang saya tidak pantas jadi dosen, kata Ibu Siti. Suaranya tegas. Tapi saya buktikan. Dan sekarang, saya bilang pada kalian, tidak ada yang bisa menghentikan kalian, kecuali kalian sendiri. Para ibu menangis. Beberapa berdiri, memeluk satu sama lain. Aku melihat Sinta mengusap air mata, dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin, hanya mungkin, perubahan itu nyata. Beberapa hari kemudian, media kembali ramai, bukan dengan sensasi, tapi
dengan kisah inspiratif. Judul-judul seperti Dari Pernikahan yang Dibatalkan, Lahir Program Pemberdayaan, Ibu Miskin Sinta, Mantan Calon Pengantin, kini jadi relawan di Desa Ramawijaya. Saya tidak ingin dikenal karena harta, tapi karena hati, tapi tidak semua pujian. Di media sosial, muncul komentar sinis. Pura-pura peduli rakyat. Padahal cuma cari citra. Dari awal dia sudah rencanain ini buat viral. Mau pamer tapi gaya lo miskin. Bawa-bawa pengawal segitu banyak. Bohong loh, aku membaca semuanya. Tidak marah. Tapi prihatin. Karena di negeri ini, kebaikan sering dianggap sebagai topeng. Karena terlalu banyak orang yang menggunakan kemiskinan sebagai alat, lalu menikmati kemewahan di balik layar. Aku memutuskan untuk merespons bukan lewat media, tapi lewat tindakan. Aku mengundang puluhan jurnalis dan influencer ke kantor kecil PT Wijaya Global yang banner-banner aku gunakan selama 2 tahun terakhir. Sebuah ruangan sempit di lantai 3, Gedung Sentosa, tempat aku bekerja sebagai manajer operasional. Tidak ada logo besar, tidak ada lobi mewah, hanya meja kayu, laptop tua, dan foto Ibu Siti di dinding. Ini tempat saya bekerja selama 2 tahun, kataku di depan kamera. Gaji saya 12 juta per bulan. Tidak cukup untuk beli apartemen mewah, tapi cukup untuk hidup layak. Saya makan di warung nasi, naik motor, dan pulang ke apartemen kecil. Saya lakukan ini bukan untuk pamer kesederhanaan, tapi untuk merasakan hidup orang kebanyakan. Aku menunjukkan slip gaji rekening bank, bahkan catatan pengeluaran harian, semua asli, semua bisa diverifikasi. Saya tidak menuntut kalian percaya pada saya, kataku, tapi saya menantang kalian untuk lihat siapa saya sebenarnya. Dan jika kalian masih ragu, datanglah ke desa-desa tempat kami bergerak. Lihat ibu-ibu yang kini bisa membuka usaha kecil. Lihat senyum mereka. Itu bukan rekayasa. Itu nyata. Respon publik perlahan berubah. Banyak yang mulai percaya. Tokoh publik bahkan ikut bergabung dengan program kami. Donasi mengalir. Permintaan kerjasama dari pemerintah daerah masuk. Tapi yang paling mengejutkanku adalah surat yang datang 3 hari kemudian. Dari Ibu Dwi, surat itu dikirim melalui kurir khusus, tanpa embel-embel. Hanya amplop coklat, tanpa logo keluarga. Aku membukanya di balkon. Saat senja, Rama, saya tidak akan meminta maaf lewat media. Saya tulis ini untukmu, bukan untuk dunia. Saya salah. Saya merendahkan ibumu karena penampilannya. Saya pikir orang yang tidak berpakaian mewah tidak pantas masuk dunia kami. Tapi saya lupa dunia yang sebenarnya bukan di ballroom. Dunia yang sebenarnya ada di pasar, di desa, di rumah-rumah kecil seperti milikmu. Saya melihat anak saya berubah. Sinta kini hidup di desa, belajar menjahit, mengajar anak-anak. Ia tidak bicara soal uang, soal gengsi. Ia bicara soal makna. Saya menyadari, saya telah menghancurkan hatinya dengan ajaran saya. Saya telah membuatnya takut pada kemiskinan. Padahal, kemiskinan bukan aib yang. Aib adalah ketidakpedulian. Saya tidak meminta maaf agar kamu kembali. Saya meminta maaf karena saya manusia yang gagal. Dan jika suatu hari kamu membuka hati untuk Sinta, tolong tahu, saya tidak akan menghalangi. Karena kali ini, saya ingin dia menikah dengan seseorang yang mengajarkannya menjadi manusia, bukan sosialita. Dengan penyesalan yang dalam, Dewi, aku menatap surat itu lama. Angin sore berhembus, membawa daun kering dari pohon di seberang jalan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan Ibu Dewi, tapi aku tahu satu hal. Kebenaran itu seperti air. Awalnya menghantam, membanjiri, menghancurkan. Tapi lama-lama, ia mengalir, menyuburkan, dan membawa kehidupan. Dan hari ini, aku melihat kehidupan itu tumbuh di desa-desa, di hati para ibu, dan mungkin di hati orang-orang yang dulu merendahkan kami. 3 minggu setelah peluncuran program Satu Ibu, Satu Harapan, gelombang perubahan mulai terasa tidak hanya di desa-desa terpencil, tapi juga di pusat kekuasaan bisnis Jakarta. Dampak dari pembatalan kerja sama antara PT Wijaya Global dan PT Dewi Putri Group bukan hanya gempa, tapi gempa bumi yang mengguncang fondasi keluarga Sinta. Awalnya,
Mereka mengira ini hanya ancaman. Rama hanya marah, kata para penasihat bisnis keluarga itu. Dalam beberapa minggu, dia akan tenang. Lalu kita bisa negosiasi. Tapi mereka salah, sangat salah. Aku tidak bernegosiasi. Aku melaksanakan konsekuensi PTYGA Global. Secara resmi menghentikan semua distribusi bahan baku tekstil ke pabrik-pabrik milik PT Dewi Putri Group. Kontrak senilai 270 miliar rupiah dibatalkan tanpa kompensasi. Lebih dari itu, kami menjual seluruh saham minoritas kami di perusahaan mereka sekitar 18%. Di pasar terbuka, aksi jual besar-besaran itu memicu kepanikan di kalangan investor. Saham PT Dewi Putri Group anjlok lebih dari 70% dalam waktu kurang dari 2 minggu. Media keuangan menyebutnya The Wijaya Collapse bukan karena perusahaan kami yang runtuh, tapi karena perusahaan mereka yang hancur akibat kehilangan mitra strategis terbesar. Pagi itu, aku duduk di ruang kerjaku bukan di kantor pusat mewah, tapi di ruang kecil di lantai 3 gedung Sentosa, tempat aku bekerja selama 2 tahun terakhir. Di depanku, layar laptop menampilkan laporan pasar modal. Aku tidak merasa senang. Tidak ada rasa puas, hanya satu perasaan. Keadilan telah ditegakkan. Budi datang membawa kopi. Kamu lihat berita pasar? Mereka mulai PHK karyawan. Pabrik di Cikarang tutup sementara. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, tapi bukan aku yang memulai ini. Mereka yang memilih uang di atas harga diri. Tapi ratusan karyawan tidak bersalah, kata Budi. Nada menegur. Aku tidak lupa, jawabku. Itu sebabnya, aku sudah instruksikan tim hukum untuk membantu mereka. PT Wijaya Global akan membuka pelatihan dan rekrutmen khusus bagi mantan karyawan PT Dewi Putri Group yang terdampak. Dan kita akan bantu mereka yang ter-PHK dengan program bantuan transisi. Budi menatapku, lalu tersenyum tipis. Kamu tidak dendam. Kamu hanya menegakkan prinsip. Aku belajar dari Bu Siti, kataku. Prinsip bukan soal membalas, tapi soal memilih yang benar. Meski sulit, beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari seorang jurnalis investigasi. Pak Rama, kami sedang menyusun laporan tentang kondisi internal PT Dewi Putri Group. Banyak karyawan yang menangis di depan kamera. Mereka blank. Mereka tidak tahu mengapa perusahaan tiba-tiba bangkrut. Bisa kami wawancarai Anda? Tapi dengan satu syarat. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin dunia tahu bahwa tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa martabat manusia bukan komoditas. Wawancara itu tayang di program berita nasional. Aku duduk dengan tenang, menjelaskan kronologi secara faktual. Tidak ada emosi, tidak ada drama, hanya data, dokumen, dan kebenaran. Saya tidak menyesal, kataku di akhir wawancara. Tapi saya prihatin, karena di balik semua ini, ada keluarga-keluarga yang terluka. Dan saya harap ini menjadi pelajaran bahwa keserakahan dan arogansi tidak hanya menghancurkan reputasi, tapi juga menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Laporan itu menjadi viral. Banyak netizen yang mulai membela para karyawan. Beberapa bahkan menggalang dana untuk mereka. Tapi ada juga yang berkata, salah sendiri kerja di perusahaan keluarga arogan. Harusnya tahu risikonya. Rama, kelewatan. Cuma gara-gara disiram air, langsung hancurin perusahaan. Aku membaca semuanya. Tapi kali ini, aku tidak bereaksi. Aku tahu, tidak semua orang bisa memahami bahwa penghinaan terhadap satu orang adalah penghinaan terhadap kemanusiaan. Namun, yang paling menyentuh hatiku bukan komentar publik, tapi surat yang datang dari seorang mantan karyawan PT Dewi Putri Group. Pak Rama, saya Ibu Lina, mantan penjahit di pabrik Cikarang. Saya di PHK 2 minggu lalu. Anak saya sakit, dan saya tidak tahu harus cari uang dari mana. Tapi kemarin, saya dapat telepon dari tim HRD PT Wijaya Global. Mereka to work, pelatihan menjahit tingkat lanjut, dan janji akan bantu saya buka usaha kecil. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya tidak pernah lihat Anda. Saya hanya tahu Anda dari berita. Tapi Anda peduli pada orang seperti saya. Terima kasih. Anda bukan hanya miliarder.
Anda manusia sejati. Aku menutup surat itu. Mataku basah. Ini bukan kemenangan. Ini bukan balas dendam. Ini adalah penebusan. Dan di tengah semua ini, Sinta terus aktif di program kami. Ia tidak hanya menjadi relawan, tapi mulai menginisiasi pelatihan khusus untuk perempuan muda di desa, mengajarkan literasi keuangan, keterampilan digital, dan pentingnya harga diri. Suatu sore, ia datang ke apartemen. Ia membawa tas kain, rambut dicat simple, wajah tanpa riasan. "Boleh saya masuk?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia duduk di sofa kecil, menatap lukisan Ibu Siti di dinding. Ibu Siti hebat. Beliau bisa jadi siapa saja, tapi memilih untuk tetap sederhana. Aku juga, kataku. Ia menatapku. Aku datang bukan untuk meminta maaf lagi. Aku datang untuk bilang, aku belajar. Aku tinggal di desa sekarang. Aku bantu ibu-ibu membuat koperasi anyaman. Aku tidak pakai uang keluarga. Aku hidup dari hasil kerjaanku sendiri. Aku mendengarkan. Dan aku sadar. Lanjutnya. Suaranya bergetar. Selama ini aku hidup di gelembung. Aku tidak tahu bagaimana rasanya takut tidak bisa bayar listrik. Bagaimana rasanya dilihat rendah hanya karena tidak punya mobil. Aku baru merasakan itu setelah semua ini. Aku menatapnya. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena pernah hidup mewah, tapi kamu harus bertanggung jawab atas bagaimana kamu memperlakukan orang yang tidak seberuntung kamu. Ia mengangguk. Aku tahu, dan aku ingin menebusnya, bukan dengan uang, tapi dengan tindakan. Aku diam, lalu berkata, kalau kamu serius, aku punya tawaran. Bukan untuk kamu, tapi untuk masa depan. Ia menatapku, penuh harap. Jadi koordinator program Satu Ibu, Satu Harapan di wilayah Jawa Tengah. Gajinya kecil. Tempat tinggalnya desa terpencil. Tidak ada AC. Tidak ada wifi cepat. Tapi dampaknya besar. Ia tersenyum. Aku terima. Aku mengulurkan tangan. Selamat datang di tim Sinta. Kami berjabat tangan. Tidak ada gairah. Tidak ada cinta yang meledak. Tapi ada sesuatu yang lebih langka. Penghormatan. Beberapa hari kemudian, Ibu Siti datang ke ruang tamu, membawa secangkir teh. Kamu mulai membukanya? Ya? Aku tidak tahu, Bu, kataku. Aku masih terluka. Tapi kamu memberinya kesempatan, kata Ibu Siti. Itu awal dari maaf. Aku menatap langit sore dari jendela. Jakarta masih panas, masih kotor, masih penuh ketidakadilan. Tapi di balik semua itu, aku melihat benih perubahan. Karena harga dari keserakahan bukan hanya kebangkrutan, tapi juga kesadaran. Dan kadang, dari reruntuhan itulah, manusia belajar berdiri tegak. Hujan turun deras, di malam pergantian bulan. Jakarta yang biasanya bising oleh klakson dan musik toko, malam itu sunyi. Seolah-olah kota ini ikut merenung. Aku duduk di balkon apartemen, menatap jalanan yang basah, lampu-lampu mobil yang melintas, pelan, seperti kunang-kunang malam. Di tangan kananku, secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Di tangan kiriku, sebuah surat bukan dari pengacara, bukan dari investor, tapi dari Sinta. Surat terakhir yang ia kirim setelah menerima tugas sebagai koordinator program Satu Ibu, Satu Harapan di Jawa Tengah. Rama, aku di desa Kebumen sekarang, desa kecil, tanpa minimarket, tanpa ojek online, hanya ada warung, kopi, sawah, dan senyum orang-orang yang tulus. Aku tinggal di rumah sederhana milik Bu Rini, salah satu ibu yang dulu kami bina. Ia memperlakukanku seperti anak sendiri. Aku mulai mengajar perempuan muda di sini, membuat kerajinan tangan dari eseng ganda. Kami jual online, hasilnya cukup untuk beli beras dan bayar listrik. Tapi yang lebih penting, mereka mulai percaya diri. Mereka tidak lagi merasa rendah, hanya karena tidak punya uang. Aku ingat kata-katamu, cinta tanpa keberanian tidak cukup. Sekarang aku mengerti. Aku tidak berani saat yang paling penting, dan aku tidak akan membiarkan penyesalan itu menghancurkanku. Aku akan ubah jadi kekuatan. Aku tidak tahu apakah kamu akan pernah membuka hati lagi, tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan menyerah.
Bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu, tapi karena aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku, versi yang pantas diperjuangkan. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menebus. Sinta, aku melipat surat itu perlahan, menyimpannya di dalam buku harianku di antara catatan tentang Ibu Siti, tentang ayah, tentang malam pernikahan yang dibatalkan. Surat ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah bukti transformasi. Bukan karena aku memaksanya, tapi karena ia memilih untuk berubah. Tapi penyesalan tidak hanya datang dari Sinta. Beberapa hari kemudian, Ibu Siti menerima tamu tak terduga. Aku sedang di kantor kecil saat telepon dari tetangga masuk. Mas Rama, ada perempuan datang. Pakaiannya sederhana, nangis di depan pintu. Minta ketemu Ibu Siti. Aku buru-buru pulang. Di depan pintu apartemen, berdiri Ibu Dewi. Tidak lagi dengan gaun mewah, tidak lagi dengan tas branded atau anting berlian. Ia mengenakan kebaya lusuh, seperti yang pernah Ibu Siti pakai di hari pernikahan. Rambutnya dijepit sederhana, wajahnya pucat, matanya sembab. Ibu Siti membukakan pintu. Ia tidak kaget, hanya menatap dengan tenang. Saya datang bukan untuk meminta maaf di depan kamera, kata Ibu Dwi. Suaranya parau. Saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Secara pribadi. Ibu Siti mengangguk, lalu mempersilahkannya masuk. Kami duduk di ruang tamu kecil. Tidak ada formalitas. Hanya 3 orang perempuan yang membawa beban berbeda. Satu yang dipermalukan, satu yang mempermalukan, dan satu yang menyaksikan segalanya. Ibu Dewi menatap Ibu Siti. Saya dulu melihat Anda sebagai ancaman. Saya pikir, jika anak saya menikahi pria dari keluarga biasa, citra kami akan hancur. Tapi saya lupa citra yang dibangun di atas penghinaan. Bukan citra itu dusta. Ia menarik napas dalam. Saya menyiram Anda dengan air kotor, tapi yang kotor sebenarnya hati saya. Saya mengajarkan putri saya untuk takut pada kemiskinan. Padahal yang harus ditakuti adalah ketidakpedulian. Air matanya mengalir. Saya kehilangan bisnis, tapi yang lebih dalam, saya kehilangan anak saya. Sinta pergi. Ia tidak tinggal di rumah lagi. Ia memilih hidup di desa, jauh dari kemewahan yang saya banggakan. Dan saya tahu, saya sendiri yang mendorongnya pergi. Ibu Siti diam, lalu berkata pelan, kamu tidak datang untuk meminta maaf agar bisnismu kembali. Kamu datang karena hatimu hancur. Dan itu artinya, kamu masih punya hati. Ibu Dewi menangis. Saya ingin belajar. Saya ingin membantu, tidak dengan uang, karena uang saya hampir habis. Tapi dengan tangan saya, dengan hati saya. Saya ingin bergabung dengan program Anda. Saya ingin menjadi relawan. Saya ingin membayar dosa saya dengan kerja, bukan dengan kata-kata. Aku menatap Ibu Siti. Ia menatapku, seolah bertanya, apa kamu setuju? Aku mengangguk perlahan. Kalau kamu serius, kami terima. Tapi kamu tidak akan jadi donatur. Kamu akan jadi pekerja. Kamu akan belajar menjahit, mengajar, membantu ibu-ibu di desa. Dan kamu akan tinggal di sana. Tidak ada fasilitas khusus, tidak ada kemewahan. Ibu Dewi mengangguk. Saya siap. Beberapa minggu kemudian, Ibu Dewi benar-benar datang ke desa Cipayung. Ia tinggal di rumah sederhana, membantu pelatihan keterampilan, bahkan ikut menyapu halaman balai desa. Awalnya, para ibu curiga. Ini kan ibu yang dulu menyiram Ibu Siti, tapi lama-lama, mereka melihat perubahannya. Ia tidak mengeluh. Saat listrik padam, ia tidak marah. Saat makanannya, hanya nasi dan sambal. Ia bahkan rela berjalan kaki 5 kilometer untuk mengantar obat ke rumah ibu yang sakit. Satu malam, saat aku mengunjungi desa untuk evaluasi program, aku melihatnya duduk di teras rumah, membaca buku etika, kerja perempuan Indonesia, buku yang kusarankan untuk semua relawan. Kamu serius dengan ini? Tanyaku. Ia menatapku. Dulu, saya pikir kehidupan adalah soal seberapa banyak yang bisa saya miliki. Sekarang, saya tahu, kehidupan adalah soal seberapa banyak yang bisa saya beri. Aku tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin, hanya mungkin, manusia bisa berubah. Beberapa bulan berlalu, program Satu Ibu
Satu harapan. Berkembang. Pesat. Sudah ada 12 posko di seluruh Jawa. Melibatkan lebih dari 3.000 ibu. Banyak kisah sukses. Ibu yang dulunya buta huruf, kini bisa buka toko online. Ibu yang diusir suami kini mandiri secara finansial. Remaja putri yang hampir menikah dini kini melanjutkan sekolah. Dan di tengah semua ini, Sinta tumbuh. Ia tidak hanya menjadi koordinator, tapi pemimpin yang dihormati. Ia tidak pernah menyebut namaku secara pribadi di depan umum. Tapi, aku tahu, ia masih mencintaiku. Dari caranya menyusun laporan, dari senyumnya saat melihat foto Ibu Siti di kantor desa, dari surat-surat kecil yang ia kirim tidak untuk memohon, tapi untuk memberi kabar. Suatu hari, Budi datang membawa berita. Pak Budi, ayah Sinta minta ketemu kamu lagi di kantor Sentosa. Aku setuju. Pak Budi datang sendiri. Ia terlihat lebih tua, lebih lelah, tapi matanya tenang. Saya tidak datang mewakili istri saya. Saya datang sebagai ayah. Ia sebuah kotak kecil. Ini milik Sinta. Ia titipkan ke saya sebelum pergi ke desa. Ia bilang, kalau suatu hari kamu membuka hati, berikan ini. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, cincin kawin yang pernah aku letakkan di altar, tertulis di kertas kecil. Aku tidak memakainya. Aku simpan, karena aku masih percaya. Suatu hari kamu akan kembali, bukan sebagai pewaris triliunan, tapi sebagai Rama yang aku cintai. Aku menatap cincin itu lama, dadaku sesak. Pak Budi berkata, saya tidak meminta kamu kembali, tapi saya ingin kamu tahu. Anak saya telah berubah, dan jika kamu memilih untuk memberinya kesempatan, saya akan bersyukur. Karena kali ini, saya tahu, kamu tidak akan hanya membawa dia pergi dari saya, tapi membawa dia ke tempat yang lebih baik. Aku menutup kotak itu. Saya belum siap, Pak. Saya mengerti, kata Pak Budi. Tapi tolong, jangan tutup pintu sepenuhnya. Karena penyesalan yang tulus layak diberi harapan. Setelah ia pergi, aku duduk di balkon lagi. Malam itu, langit cerah, bintang-bintang bersinar terang. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan semua yang terjadi. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintai Sinta lagi seperti dulu. Tapi aku tahu satu hal, penebusan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani mengakui kesalahan dan berjalan pelan menuju yang benar. Dan malam itu, aku mulai membuka hati, perlahan, seperti bunga yang mekar setelah musim dingin panjang. 6 bulan berlalu sejak hari pernikahan yang dibatalkan. 6 bulan sejak air kotor mengalir di atas kebaya lusuh Ibu Siti. 6 bulan sejak aku berdiri di atas panggung, membatalkan janji suci dengan suara yang tidak gemetar, tapi penuh tekad. Dan hari ini, di sebuah aula sederhana, di kompleks Balai Desa Cipanas, Jawa Barat, aku berdiri lagi kali ini, bukan sebagai mempelai, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi dari sebuah kemenangan yang tidak diukur dengan kemewahan, tapi dengan ketulusan. Acara ini disebut Hari Martabat Perempuan. Digagas oleh program Satu Ibu, Satu Harapan. Tidak ada karpet merah, tidak ada lampu sorot mewah, tidak ada selebriti, hanya ratusan ibu dari berbagai desa, duduk di kursi lipat, mengenakan kebaya buatan mereka sendiri, wajah berseri, mata penuh harapan. Di panggung kecil, poster besar bertuliskan, kami tidak kaya, tapi kami bermartabat. Aku datang bersama Ibu Siti. Kali ini, ia tidak mengenakan kebaya lusuh. Ia memakai kebaya baru hasil, karya ibu-ibu binaan, dari desa Garut. Dijahit dengan tangan, tanpa mesin mahal. Warna biru tua, motif bunga khas Sunda. Sederhana, tapi anggun. Ia tidak memakai perhiasan, tapi di matanya bersinar kebanggaan, yang tidak bisa dibeli dengan emas sebanyak apapun. Kamu siap, nak? Tanyanya sambil menggenggam tanganku, mengangguk. Aku selalu siap untuk berdiri di samping ibu. Kami naik ke panggung. Tepuk tangan meledak, bukan karena aku miliarder, tapi karena aku anak yang membela ibunya. Karena aku laki-laki yang memilih harga diri di atas cinta. Aku mengambil mikrofon. Terima kasih telah datang. Saya tidak akan berpidato panjang. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Hari ini, bukan saya yang menang,
Tapi kalian semua, aku menatap para ibu. Ketika saya melihat ibu saya dipermalukan, saya memilih untuk berdiri. Tapi kemenangan sebenarnya bukan saat saya membongkar identitas saya. Bukan saat saham keluarga calon istri saya anjlok. Bukan saat media menyebut saya pahlawan. Aku berhenti sejenak. Kemenangan sebenarnya adalah saat saya melihat Ibu Rini dari Kebumen membuka toko online pertamanya. Saat Ibu Lina dari Cikarang bisa bayar obat anaknya dari hasil anyamannya. Saat Ibu Dwi yang dulu menyiram ibu saya dengan air kotor, kini rela berjalan kaki 10 kilometer untuk mengajar ibu-ibu buta huruf. Suara Ishak terdengar di penjuru aula. Kemenangan itu bukan milik saya, lanjutku, tapi milik kalian. Karena kalian membuktikan, martabat bukan warisan kelas. Martabat adalah hak lahir setiap manusia, dan tidak ada yang berhak merampasnya. Di tengah sambutan, Sinta naik ke panggung. Ia mengenakan kebaya sederhana, rambut dijepit rapi, wajah bersih tanpa riasan. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil. "Saya Sinta," katanya. Suaranya tegas. "Dulu, saya adalah putri dari keluarga kaya yang takut pada kemiskinan. Tapi hari ini, saya adalah relawan yang belajar dari kemiskinan dan menemukan kekayaan sejati." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada cincin kawin cincin yang pernah aku letakkan di altar. "Saya tidak pernah memakainya," kata Sinta, menatapku. "Saya simpan. Bukan karena saya menunggu kamu kembali, tapi karena saya ingin mengingat. Cinta yang sejati harus dibangun di atas keberanian, bukan kemewahan." Ia menyerahkan cincin itu ke Ibu Siti. "Ibu, saya ingin ini jadi bagian dari museum kecil program kita, sebagai simbol bahwa cinta bisa hancur karena arogansi, tapi bisa lahir kembali karena penyesalan dan penebusan." Ibu Siti menerima cincin itu dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk Sinta. "Terima kasih, kamu telah tumbuh menjadi perempuan yang kuat." Aku menatap mereka berdua. Di antara semua yang terjadi, di antara semua luka dan penyesalan, satu hal yang tidak bisa dimusnahkan: penghormatan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat dari Pak Budi. "Rama, Sinta tidak pernah meminta saya untuk menyampaikan ini, tapi saya merasa harus. Anak saya telah berubah. Ia tidak bicara soal uang, soal pernikahan, soal masa depan. Ia bicara soal makna, soal kontribusi, soal menjadi manusia yang berguna." Ibu Dewi kini tinggal di desa, membantu program Ibu. Ayah tidak pernah meminta maaf ke saya. Tapi saya lihat dari caranya menyapu halaman, dari caranya mengajar, bahwa ia tulus. "Saya tidak tahu apakah kamu akan pernah kembali ke Sinta. Tapi jika kamu melakukannya, saya tidak akan menghalangi. Karena kali ini, saya tahu, kamu tidak akan membawanya ke dunia kemewahan, tapi ke dunia yang lebih dalam. Dunia yang penuh makna dengan hormat." Pak Budi, aku menyimpan surat itu di buku harianku. Di antara surat-surat lain dari Ibu Lina, dari Ibu Dewi, dari Sinta. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali mencintai Sinta. Tapi aku tahu, jika suatu hari aku melakukannya, itu bukan karena ia telah berubah demi aku, tapi karena kami berdua telah belajar, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menjadi lebih baik bersama. Beberapa bulan kemudian, aku duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat favoritku sejak dulu. Aku memesan kopi tubruk dan roti bakar. Di sebelahku, Ibu Siti membaca koran, tersenyum saat melihat berita tentang program kami yang akan diperluas ke luar Jawa. Seorang anak kecil datang menghampiri. "Pak, boleh foto?" Ibu saya bilang. "Bapak itu yang bantu ibu-ibu di desa." Aku, "Boleh. Tapi kamu harus janji. Kalau besar nanti, kamu akan bantu orang yang lebih lemah." Anak itu mengangguk serius. "Janji, Pak." Setelah ia pergi, Ibu Siti menatapku. "Kamu bahagia, Nak?" Aku menatap langit sore. Jakarta yang bising, kumuh, tapi penuh kehidupan. Aku tidak selalu bahagia, Bu. Tapi aku damai. Karena aku tahu, aku hidup jujur. Aku tidak menyembunyikan siapa aku. Tapi aku juga tidak memamerkan siapa aku. Ibu Siti menggenggam tanganku. "Itulah kekayaan sejati." Aku tersenyum.
Karena di tengah semua ini, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga dari triliunan rupiah. Kehidupan yang sederhana, tapi bermartabat. Cinta yang pernah hancur, tapi kini tumbuh dalam bentuk baru. Dan seorang ibu yang selalu mengajarkanku bahwa kebenaran, meski pahit, akhirnya akan menang. Dan jika suatu hari nanti, orang bertanya, siapa aku? Aku tidak akan menyebut nama perusahaan atau jumlah asetku. Aku hanya akan berkata, saya Rama, anak dari Ibu Siti. Dan saya bangga.